akan mengikuti ketika lu harus diinspektan di tempat-tempat tertentu, dan jangan lupa jaga jarak. Warning, segmen ini tidak dianjurkan untuk ibu-ibu hamil. Kalaupun terlanjur nonton, jangan lupa amit-amit jabung bayi. Hai! Kembali bersama gua di sini, Bung Yos, di channel gua, guys. Guys, apa kabar semua? Gua harap lu dalam keadaan baik-baik aja ya, guys ya. Oke, setelah sekian lama gua nggak mengupdate atau mengupload video gua di YouTube, dan akhirnya hari ini guys gua mulai lagi untuk mengupload video karena gua sedikit punya ide. Mungkin ide gua ini buat sebuah segmen di mana gua menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup gua, baik kejadian lucu, kejadian buruk, kejadian baik, ataupun kejadian yang kurang menarik, tapi akan tetap gua upload guys. Gitu aja guys. Dan hari ini hari Senin ya guys ya, hari Senin, jadi gua akan stick segmen gua ini di setiap hari Senin guys, di setiap hari Seninnya, dan jamnya masih random, pokoknya setiap hari Senin. Jadi kalau lu memang subscriber gue yang setia, lu harus stay tune on my channel guys. So di sini gua sebut segmennya adalah cerita gua. Oke. Karena cerita yang gue alami beberapa hari yang lalu ini agak sedih guys, jadi gue butuh namanya musik yang sedih. Musik. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu seperti ini guys, ada seseorang konten kreator mendm gue di Instagram, ke Instagram gue, dan dia mengajak gue untuk collabs. Dan sebagai YouTuber pemula atau YouTuber yang masih subscribernya rendah, gue ngeliat ini sebagai oke lah, jujur lah, honestly, untuk pansos guys, mungkin bisa menambah daya tarik orang untuk nonton channel gue, walaupun gue tampil di channel orang gitu loh guys. Karena kan pasti kan ada pemberitahuan apa nama channel gue atau apa nama IG gue guys. Jadi gue berekspektasinya seperti itu. Oke lah. Jadi gue diundang ke salah satu situs bersejarah yang ada di Jakarta Utara, tepatnya di Marunda sana guys. Jadi gue pergi ke sana sesuai dengan undangannya, dan dia bilang gue hanya boleh sendiri. Oke, gue lakukan itu guys. Jadi gue pergi ke sana. Sudah Google Map, akhirnya ketemu, karena gue ini memang salah satu orang Jakarta yang masih buta arah guys. Thanks for the Google Map, God bless guys. Jadi ceritanya seperti ini. Oke, setelah sampai di tempat yang ditentukan, gue ngikutin apa yang dia mau. Jadi gue baca skrip, terus apa yang dia bakal tanya gue jelaskan, tapi gue harus mewarnai setiap percakapan, setiap apa yang kita bikin itu dengan lawakan. Oke, gue berarti harus totally gila-gilaan guys, karena memang jiwa gue kan pelawak, jadi gue cuma seperti itu guys. Dan oke lah, setelah selesai itu cuma take satu kali aja guys, jadi nggak ada cut sama sekali sampai selesai, jadi nggak ada cut. Jadi luar biasa, gue udah proud with myself kan, karena di situ kelihatan banget kalau gue tuh benar-benar profesional kelihatannya. Jadi gue udah merasa sudah confidence banget, dan gue udah berhayal waktu gue naik motor untuk balik ke rumah setelah segmennya dia sudah selesai kita buat. Jadi gue tinggal tunggu rilisnya kapan. Jadi gue selalu nanya sama dia kapan rilisnya, oh masih editing apa segala macam. Tapi ternyata guys, setelah gue menunggu lama, akhirnya tadi pagi dia WhatsApp gue, dia bilang, Bung, sorry kalau video yang kemarin kita buat nggak bisa dirilis karena hal-hal yang sulit untuk diungkapkan. Gue bilang, gue langsung penasaran dong, aku curious banget. Jadi gue tanya lagi sama dia, kenapa nggak bisa dirilis? Jawabannya anjir, gak enak banget. Dia bilang karena muka Bung dinilai manajemen gue kurang marketing, kurang marketnya. Tunggu, ganti lagunya. Oke. Dan di sini gue sangat marah guys, karena melihat apa yang dia WhatsApp ke gua, katanya muka gua nggak market.
Kenapa menilai seseorang dengan bentuk fisiknya guys? Karena lu gak bakalan tahu apa yang terjadi kalau ketika video itu keluar. Dengan adanya gua di situ mungkin bisa menjadi daya tarik sendiri terhadap lo. Cukup. Lagu sedih lagi. Di situ gue merasa kecewa banget guys, karena gue merasa gue dibully secara nggak langsung karena keberadaan muka gue guys. Tapi mereka sudah mengundang gue, dan ya puji Tuhan sih, oke, mereka men-treat gue dengan bagus, dengan dikasih makan siang, dikasih minum, dikasih ada sedikit alkohol juga untuk develop atmosfer yang ada supaya gue bisa mungkin ngelawaknya bisa lepas banget. Tapi ternyata yang terakhirnya gue nggak suka dibilang muka gue nggak market, nggak ada market. Jadi udah nggak sesuai dengan lagunya guys. Jadi itu aja guys. Jadi kalau misalnya lu merasa lu YouTuber besar, jangan pernah mengejek YouTuber yang masih kecil kayak gue ini. Untuk YouTuber yang lain, hati-hati ketika ada orang yang mengajak kalian untuk kolaborasi. Tanyakan dulu kejelasannya dan menanyakan secara jelas dan clear apakah benar video ini akan dirilis atau akan di-upload, sehingga lu bisa menikmati karya lu mungkin walaupun di tempat orang lain lagi guys. Gua mau bilang salah satu hal buat lu semua yang mungkin merasa lu sering dibully, tetap bangga dengan diri lu sendiri, karena gua yakin dan percaya Tuhan ada maksud dan tujuan positif ketika dia menciptain orang seperti kita. Oke, itu aja guys. Tetap semangat. Ketika orang-orang lain bilang lu mau jadi YouTuber, emangnya lu siapa? Emang lu bisa terkenal jadi YouTuber? Guys, YouTube diciptakan untuk orang-orang yang mungkin kurang begitu confidence, orang yang nggak begitu percaya diri di layar kaca, untuk bisa mengeksplor atau menunjukkan karyanya, membuat karya tersendiri tanpa batas. Oke, itu aja dari Bung Jon hari ini guys. Gua harap lu tetap semangat dalam segala hal. Oke, dan tetap di masa pandemi ini guys, ikuti saranan yang sudah disarankan oleh pemerintah, memakai masker, hand sanitizer, dan jangan lupa untuk melakukan mengikuti ketika lu harus diinspektan di tempat-tempat tertentu, dan jangan lupa jaga jarak. Itu aja dari Bung Jon. Sampai jumpa di video gue selanjutnya, dan jangan lupa segmen tentang cerita gue setiap hari Senin. Here we go. Bye.